Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, sebab anugerahnya melimpah atas kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, sama-sama kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Beri sorak-sorai sekali lagi buat nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan memberikan kami ketenangan sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu tempat ini. Di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku.
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami yakin Tuhan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan
bagimu segala hormat, hanya bagi nama Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau bersorak, yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Kami terima urapan-Mu Tuhan di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita nyatakan bersama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari saudara berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Kami terima urapan-Mu Tuhan. Mari saudara sendiri nyatakan. Kami yang telah ditebus. Amin. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti. Nyatakan Dia besar dan hidup. Amin. Mari bersama-sama kita katakan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami terima urapan-Mu Tuhan. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Yes. Tepuk tangan dong meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang yakin dan percaya gerakan Roh Allah ada di tempat ini? Yang percaya katakan haleluya. Yes. Holy fire, holy fire.
Sama-sama dengan penuh iman kita katakan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak bagi Yesus. Anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan haleluya. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Tiada yang lain yang layak disembah, hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, dikasih Tuhan. Kejarlah kekudusan. Di dalam surat Ibrani 13 dikatakan demikian, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara yang kasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah, kita ini sudah menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru. Di sana memakai seperti begini loh, put off and put on. Put off apa yang kita tinggalkan? Segala hawa nafsu, segala greed, segala yaitu kedegilan dan juga kerakusan. Kita lihat di dunia sekarang ini, pertama-tama kita melihat ada kerakusan. Di mana-mana korupsi, ya dah. Dan setelah kerakusan ada kerusakan. Terakhir nanti kerasukan, saudara. Apa sih kekudusan itu? Set apart for God. Dipisahkan untuk Tuhan, jadi satu bejana yang mulia. Karena itu dijelaskan dengan jelas, kita harus menjauhkan diri dari segala kecemaran. Tetapi harus mengejar kekudusan yang sesungguhnya. Kalau ada the true holiness, artinya ada bukan holiness yang asli. Dulu pengertian banyak orang, kekudusan itu apa? Pakai baju putih, sepatu putih, naik sepeda dicat putih. Bahkan di Surabaya pernah ada pendeta tidak boleh naik mobil karena itu duniawi. Mereka naik becak dicat putih. Nah itu malah penganiayaan, saudaraku. Bayangkan kalau dari Surabaya harus pergi ke Gresik aja naik becak. Itu exploitation de l'homme par l'homme. Yaitu eksploitasi manusia atas manusia. Saudara, firman Tuhan di dalam surat Roma dikatakan bahkan kekudusan adalah the spirit of holiness. Jadi ini semua tentang pikiran dan roh. Bahkan hati nurani. Kata Rasul Paulus, aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Kembali langsung ke Efesus pasal 4. Saya akan tunjukkan pada Anda tentang itu supaya kamu dibaharui. Ya, kita ada manusia lama, manusia baru. Satu kali ada seorang Indian Amerika. Dia belajar dari seorang missionary yang mengabarkan Yesus. Dia berkata, Pastor, dulu di dalam diri saya ada 2 ekor anjing. Satu anjing putih, satu anjing hitam. Ini bukan soal ya saudara ya, bukan soal suku ataupun ras ya. Just illustration. Dia berkata, selamanya anjing hitam tuh yang menang. Anjing putih selalu kalah, bahkan berdarah-darah. Tapi saya mendapatkan sesuatu. Bagaimana caranya supaya anjing putih menang? Sederhana, dia bilang. Anjing hitam, yaitu keinginan hawa nafsunya, tidak diberi makan. Kalau kita setiap hari melihat hal yang seronok, sesuatu yang porno dan kita menganggap hidup suci, tidak mungkin. Tetapi anjing putih saya kasih makan terus. Apa itu? Perkataan Tuhan, the word of God.
Ketika saya memberi makan kepada anjing putih, yaitu maksudnya manusia barunya, maka anjing putih selalu menang dan anjing hitam kelaparan tidak saya beri makan. Kalau itu di dalam Efesus 4 juga dikatakan, hati-hati jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tanda manusia baru. Kotor di sana, saudaraku, bukan hal yang najis saja, tapi juga perkataan yang sia-sia. Kita hancur karena apa? Pikiran kita tidak jaga. Jangan ada lagi pikirannya itu pikiran yang sia-sia dan yang bodoh. Mari warga kerajaan, tunjukkan pada dunia. Inilah manusia baru dalam Kristus. Dan kita akan hidup di dalam kekudusan yang sebenarnya. Because the Holy Spirit is the Spirit of holiness. Shalom warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi, dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan tempat ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara
ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari umat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus hadir di sini, mengalirlah Roh Kudus di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Kecil buat Tuhan. Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berapa banyak saudara membutuhkan uluran tangan Tuhan, memerlukan mujizat dalam kehidupanmu. Mujizat lebih dari teknologi. Teknologi tidak bisa membuka mata orang yang buta sejak lahir, tidak bisa membangkitkan orang mati. Tetapi bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil, dan itu pun perkara kecil di hadapannya. Mari kita sambut Roh Kudus yang bisa membuat mujizat tengah-tengah kita. Dan dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Tepuk tangan bagi dia. Come Holy Spirit, we need you. We need you, Holy Spirit. Sikala mala. Come Holy Spirit, I need thee. Come sweet Spirit, I pray. Come with thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. He's a gentle spirit. Dia harus diundang. Haleluya. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit. Come, sweet Spirit, I pray. Come with thy strength and thy power. Come with thy own. Para wanita saja naikkan doa ini.
Come Holy Spirit. Yang pria angkat tangan. Angkat tanganmu yang kudus ke arah Tuhan. Dan mohon kepadanya. Naikkan permohonanmu. Para wanita saja. Kami tahu Engkau hadir tengah kami Tuhan. Engkaulah Immanuel, God with us. Sekali lagi bersama-sama. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. I need thee. Come, your sweet spirit. I need. Come with thy strength and thy power. Ancaman kami Tuhan. Come in thy own strength. Ina marabashandararo. Jiwa kami benar-benar menyadarinya. Engkau Bapa yang peduli. Engkau Raja yang berkuasa, Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Dan kali ini kami rayakan, kami peringati kembali pencurahan Roh Kudus atas gereja-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan kami tidak perlu menunggu lagi. Engkau ada di dalam kami, di antara kami. Ketika Engkau mengusir roh jahat seperti Engkau lakukan mulai tadi pagi. Dengan jarimu, dengan kuasamu. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah tiba. Come Holy Spirit, thy kingdom come. On earth as it is in heaven. Berbicara lewat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Saya mengajar kepada saudara bulan-bulan yang lalu tentang The Song of Victory of David, nyanyian kemenangan Daud. Dan di dalam bagian kedua yang saya ajarkan itu ada dalam Mazmur pasal keempat. Di mana ada kesesakan, Tuhan memberikan kelegaan. Di mana ada krisis, kita punya Kristus yang besar yang jadi solusi. Amin. Saudara, perkataan kelegaan di sana bukan cuma bisa bernafas, tetapi selalu melebar, rahap, memperbesar kapasitas, memperbesar kaliber. Dan itu terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan pertama, yaitu di Yerusalem, Kisah Rasul pasal ke-6. Tema kita hari ini, sebab ini masih berbicara tentang bagaimana Tuhan suka mengangkat orang yang lowly, orang yang rendah, orang yang rendah hati diangkat oleh Tuhan. Kita menyoroti kehidupan seorang hamba Tuhan yang jarang dibicarakan, yaitu Filip. Bukan Filipus Rasul, ini Filipus yang ngurusi encim-encim, tante-tante, oma-oma, mak-mak, saudaraku. Yaitu dalam pelayanan diakonia. Filip, the spirit-led man. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, maka kita melihat ketika jumlah jemaat makin bertambah. Kan bagus? Ada good problem, saudaraku. Timbul sungut-sungut di antara orang-orang yang berbahasa Yunani. Dari dulu rasialisme itu juga tetap ada. Lebih didahulukan yang berbahasa Ibrani.
Kesukuan itu ternyata masih ada, saudara. Dan masalah itu dibawa kepada rasul-rasul. Dan para rasul berkata, tidak baik yang kita lakukan ini. Kita yaitu meninggalkan pelayanan kepada Tuhan. Dan lebih mengurusi meja. Meja di sana adalah masalah keuangan, masalah sehari-hari. Melayani pekerjaan Tuhan. Jangan, saudaraku, tidak melayani Tuhan lebih lagi. Dan mereka berkata, solusinya begini, pilihlah dari antaramu yaitu 7 orang. Rasul-rasul jumlahnya 12, disebutkan dalam terjemahan bahasa Inggris the 12. Bukan ke-11an, ke-12an. Amin. Pilihlah daripadamu 7 orang yang ada kriterianya. Pertama, terkenal baik, terkenal jujur, honest report. Lalu lebih penting lagi, penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang penuh Roh Kudus penuh dengan hikmat. Kita tahu bagaimana anak usia 5 tahun, orang Yahudi harus belajar firman Tuhan. Usia 10 sudah bisa menguraikan firman Tuhan. Usia 13 dianggap setengah dewasa, disebut bar mitzvah. Mitzvah the mitzvot itu firman. Usia 15 belajar Talmud itu tafsir. Usia 20 jadi tentara. Usia 30 dianggap dewasa. Dan saudaraku, 7 orang ini pasti orang dewasa semua. Bukan lagi anak-anak, tapi yang punya nasihat, yang punya kemampuan untuk melayani. Usia 40 lebih lagi, bahkan usia 50 disebut sudah sempurna sebetulnya. Jadi bisa memberikan nasihat. Dan 7 orang ini luar biasa, disebutkan namanya. Yang pertama, kepala daripada geng 7 ini adalah Stefanus. Seorang yang penuh iman. Seorang yang kalau sedang pelajari firman Tuhan, Kisah Rasul 6 dan 7, penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmat, penuh kuasa, penuh otoritas, penuh dengan wibawa, dan wajahnya bersinar seperti malaikat. Coba kiri kanan, coba dilihat wajahnya bersinar nggak ya? Bukan karena saudaraku skincare, bukan saudaraku. Tapi karena menerima firman Tuhan. Tuhan bersinar atas wajahmu, amin. Ketika Tuhan bersinar atas wajahmu, bersinar. Saudaraku, anak Tuhan itu bersinar, amin. Lalu kemudian saudaraku, apa yang terjadi? Mereka mengurusi janda-janda miskin, janda-janda tua yang jadi tugas dari gereja. Karena kalau masih punya anak, masih punya keluarga, itu tanggungan keluarganya. Itu lebihnya kita, bangsa Asia daripada mereka yang di barat, saudaraku. Orang tuanya ditaruh panti jompo. Ada di sini orang tua yang taruh panti jompo bertobat, saudaraku. Saya di dalam hidup saya tidak punya anak secara jasmani, tetapi saya memelihara 4 orang tua saya. Ibu mertua saya, ibu kandung saya, 2 tante saya, saudaraku. Dan yang 3 sudah ke surga. Mama saya 3 tahun yang lalu, saudaraku, usianya hampir 100. Dan masih ada, yaitu ibu mertua saya, my mother in love, usianya 99 tahun ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan look at me. Orang yang menghormati orang tuanya berbahagia, diberkati, dan umur panjang. Ketika saya dimasukkan rumah sakit karena COVID yang berat, saya bilang, saya menghormati orang tua saya menghormati yaitu orang tua rohani saya. Semua penyakit mendal, saudaraku. Beres, wes, bablas. Hari ke-8 saya keluar dari rumah sakit. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, saudaraku, apa arti nama Philip? Philip ini di dalam rankingnya itu nomor 2. Kalau kita lihat fotonya, coba tunjukkan gambarnya. Gambar seorang artis ya. Maka saudara yang berbicara ini pasti Stefanus. The leader of the pack. The leader of the gang. Dan dia membuat banyak mujizat, saudaraku. Dan tidak ada yang bisa melawan roh yang membuat dia berbicara. Tapi kemudian dia dirajam dengan batu nanti. Akhirnya pasal 7. Filipus kira-kira yang sebelah kiri. Sahabat baiknya. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Saudaraku, sebab kita akan menjadi seperti yang kita bergaul. Jangan bergaul dengan orang bebal. Kamu akan celaka. Jangan bergaul dengan orang cepat marah. Orang sumbu pendek, saudaraku, temperamental. Kamu nanti terbiasa dengan tingkah lakunya dan menjadi jerat bagi dirimu sendiri. Dan saudaraku, kita hari ini akan menyoroti kehidupan daripada
The Seven ini, terutama yang nomor 2 yaitu Filipus. Sebelum saya lanjutkan, salah satu kunci kenapa saya bisa dipakai oleh Tuhan, saya selalu siap jadi nomor 2. Amin. Banyak orang tidak mau. Pokoknya saya harus selalu yang utama. Di dalam Alkitab disebutkan dalam 3 Yohanes, surat 3 Yohanes tentang Demetrius dan Diotrephes. Diotrephes selalu menjadi yang terutama. Mesti jadi number 1, numero 1. Orang semacam itu akan bikin kacau di mana-mana. Tetapi Diotrephes telah menunjukkan sikap yang baik. Dan saya berdoa semua warga kerajaan Allah seperti Yesus Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Loh kok diam saudaraku? Philip artinya the lover of horses. Di dalam hidup kita pasti ada yang kita sukai, kita cintai. Apa yang kita cintai saudara? Apa yang kita sayangi? Apa yang jadi idola kita? Idola itu bisa seseorang, bisa sesuatu, bisa barang, bisa orang, termasuk orang yang sudah mati. Orang di luar sana menyembah orang-orang mati. Tetapi saudara dan saya menyembah Dia yang hidup untuk selama-lamanya. Akulah Alfa dan Omega, aku yang pertama dan terakhir. Aku pernah mati, namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Amen. Senang, berapa banyak saudara ikut perayaan pada waktu kenaikan Tuhan? Angkat tangan. Let me see your hand, let me see your hand. Yang lain di mana? Yang hadir cuma 3.000 orang. Tahun depan catat ya, perayaan hari raya kenaikan Tuhan Yesus, kita proklamirkan. Cuma satu yang berasal dari surga dan kembali ke surga dan akan kembali ke sini. Amin. Kita pakai pantai itu karena masih bisa 6.000 orang saudaraku. Nah saudaraku, the lover of horses. Dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan akan tiba masa yang sukar. Ada tiba masa yang buas, masa yang jahat, hari-hari yang jahat, evil days. Dan di situ cirinya manusia itu cinta 4 hal. Yang 3 buruk, yang 1 baik. Yang pertama cinta diri sendiri. Cinta diri sendiri. Seperti saudara tahu, suami dari kemenakan saya mengalami kecelakaan. Kecelakaannya tanggal jam 8.15. Baru dibawa ke rumah sakit itu setengah 12. Kita hubungi tidak bisa. Tetapi saudaraku, orang cuma melewati begitu saja. Tidak ada yang menolong. Untung ada seorang polisi yang mendengar kejadian itu dan mencoba mengurusnya. Mencari ambulans, tidak ada yang mau datang. Saya mau beritahu saudara, manusia itu mementingkan diri sendiri, mencintai cuma diri sendiri. Yang kedua, manusia itu cinta uang. Cinta mie, cinta uang. Satu lagi, cinta kenikmatan, saudaraku. Semua orang ingin kedudukan yang baik. Mau kerjanya sedikit, gajinya gede. Tetapi tidak ada yang cinta Tuhan. Saya pernah bertanya pada saudara, firman Allah mengatakan memang tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Amin. Because God is love. Bukan God has love, God is love. Untuk menggambarkan ini saya menunjukkan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya memang suka membaca sejarah. Ada seorang dari Pulau Hainan. Ya saudaraku. Dia belajar yaitu di Amerika. Jarang waktu itu. Saudara itu abad 19. Dia belajar ke sana. Dan orang ini akhirnya belajar teologi. Dia menjadi missionary. Namanya Charlie Sung. Ya, Charlie itu nama pemberian ya. Saudaraku, Charlie Sung ini saudaraku, pada waktu itu dia pergi ke China dan memulai satu usaha kecil. Percetakan. Nah, percetakan ini Sino-American Press. Percetakan kecil jadi besar. Dia menjadi orang kaya dan juga saudaraku bukan cuma percetakan,
Dia juga mulai dengan perbankan. Karena hubungannya dengan Amerika itu. Dan saudara pada saat itu ketemu di gereja, dia ketemu dengan seseorang yang jadi tokoh luar biasa. Dr. Sun Yat-sen. Dan mereka berdua saudaraku, ketika itu Charlie Sung mencoba membawa jiwa pada Tuhan, dia merasa gagal. Dia coba cara lain untuk merubah China. Dia merubah dengan cara revolusi. Dia menghubungi Sun Yat-sen dan dia mendanai biayanya. Dia keliling dunia kan Sun Yat-sen, pergi ke London, pergi kemana untuk memberitakan perjuangan rakyat melawan dinasti Qing, dinasti Manchuria. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia punya 3 orang putri. Ada 1 putra cuma tidak kelihatan. Tidak ada dampaknya. 3 putri ini sampai dibuatkan film. The Sung Sisters. Saudara lihat itu? Sung Sisters, dan yang paling dewasa itu diperankan oleh siapa itu? Sebelah kiri ada yang tahu? Michelle Yeoh. 3 wanita cantik, aslinya tidak secantik itulah. Nah saudaraku, tetapi dampaknya luar biasa. Jangan lupa, ketiga putrinya ini, saudaraku, disekolahkan di Amerika. Dan mereka semua saudaraku dibesarkan di gereja Metodis. Luar biasa bukan? Gereja Metodis mengajarkan kesucian. Haleluya. Dan saudaraku mereka terdidik secara sangat baik di university. Dan 3 putrinya ini saudaraku, yang sebelah kiri itu adalah yang paling besar. Saudaraku itu adalah Sung Ailing. Lalu yang kedua Sung Chingling. Dan yang ketiga saudaraku adalah Sung Meiling. Mungkin Anda ingat Ci Lingling. Istri Pak Yanto. Nah saudaraku yang kekasih, dan ketiga-tiganya ini diangkat Tuhan begitu tinggi untuk kedudukan yang sangat-sangat strategis. Firman Allah berkata Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan jadi saksi bagiku. You will be witnesses unto me in Judea, Samaria, ya mulai Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the earth. Kalau Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memberikan kita kelebihan, Tuhan memberikan kita kedudukan, itu tidak untuk kita, tapi untuk kerajaannya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Coba tunjukkan yang pertama, Sung Ailing menikah dengan orang paling kaya di China. Masih keturunan dari Konghucu saudaraku ya. Ini Kong Xiangxi. Kong Xiangxi ini saudara sangat kaya. Dan mereka hidup berkelimpahan, tinggal di mansion. Mereka tidak ikut dengan revolusi, bahkan pindah ke Amerika. Hidupnya sampai 100 tahun lebih. Dan dia menikmati semua kekayaan itu. Anak yang kedua, ini agak bandel saudaraku. Pada waktu Sung Ailing yang pertama jadi sekretaris Sun Yat-sen. Mr. Sun Yat-sen ini ternyata ada sisi gelapnya saudaraku. Dia mendekati nona ini. Sebab dia tahu bagaimana berkuasanya ayahnya yang bernama Charlie Sung itu. Tapi putri yang kedua ini hubungannya jadi romantis saudaraku. Dengan Om Sun Yat-sen ini saudara. Sung Chingling pada waktu dilarang oleh orang tuanya sampai hubungan 2 sahabat ini pecah saudara. Dia lompat dari jendela, lompat dari pagar. Jangan pernah lompat pagar, amin. Haleluya. Percaya orang tuamu. Dan dia menikah dengan Sun Yat-sen saudaraku. Nanti saya terangkan dampaknya. Yang ketiga, yang paling kecil, tidak makalah saudara. Pada waktu itu dia berpacaran dan kemudian jadi istri daripada Jenderal Chiang Kai-shek. Kita tahu bagaimana di China pada waktu terbagi 2. Partai Nasionalis dan Partai Komunis. Partai Nasionalis saudaraku didirikan oleh Sun Yat-sen. Dan sempat menjadi Republik Cina yang pertama sebelum komunis menang. Dan berarti Sung Chingling adalah the first lady of Republic of China. Bagaimana dengan Jenderal Chiang Kai-shek? Bagaimana? Saudaraku harus tahu, harus belajar.
Dia tahu bagaimana menjadi tentara hebat. Belajar di Jepang, saudara. Dia belajar di Jepang meskipun Jepang itu sebetulnya musuh dari China. Dia belajar ke sana. Dan pulang saudara, dia menjadi jenderal yang sangat kejam. Tetapi sangat berkuasa. Dan kemudian kita tahu ketika akhirnya Partai Komunis yang menang, dia melarikan diri ke Taiwan. Dan yang terakhir, Sung Mei-ling ini menjadi First Lady daripada Republic of China dalam arti kata Taiwan. So bayangkan itu, kalau saudara dalam kedudukan mereka, berapa banyak yang harus saudara yaitu jangkau. Saudara begitu berpengaruh. Apa Taiwan sekarang menjadi Kristen? Tidak. Kita ada cabang di situ. Sisa-sisanya cuma Alkitab daripada Chiang Kai-shek. Yang ada garis merah dan biru itu dulu kan belum ada stabilo ya. Tapi dia betul-betul Kristen atau tidak, I'm not the judge. Tetapi suatu dampaknya kurang. Cuma memang ketika saudara perlu dukungan daripada satu-satu yang dia lakukan yang baik oleh Sung Mei-ling adalah dia pergi ke Amerika, minta dukungan dari United States untuk Taiwan, saudaraku, yang masih berlaku sampai hari ini. Kalau dari itu sudah habis Taiwan, saudaraku. Dan dia adalah wanita Asia pertama yang berbicara di depan Kongres Amerika. Wanita Asia pertama, dan dia adalah the first lady of Taiwan. Dan dia berbicara minta dukungan, yang dukungannya itu sampai sekarang. Sudah berapa puluh tahun, saudaraku. Pengaruh dari seorang wanita. Tapi akhirnya bagaimana dia juga putra daripada Chiang Kai-shek dari pernikahan pertama menjadi presiden, selanjutnya dia pergi ke Amerika. Tetapi yang mengerikan ini yang nomor 2. Dia membelot, saudara. Dia mendukung Chairman Mao. Dia pindah partai dari Partai Nasionalis ke Partai Komunis. Papanya mati ngeres, saudaraku. Ya, hati daripada Charlie Sung begitu hancur. Dia merasa gagal. Dia mendidik anak-anaknya hebat. Tetapi saudaraku, dia disebut the lady of the revolution. Kalau saya pergi ke Beijing hari ini, masih ada rumahnya yang hebat itu. Saudaraku, dia sangat dihormati. Bayangkan, the first lady daripada Republic of China, ketua Partai Nasional pindah ke Partai Komunis. Firman Tuhan mengatakan Charlie Sung bukan mati karena heart attack. Dia meninggal karena broken heart. Jangan menimbulkan broken heart pada orang tuamu. Dan jangan menimbulkan broken heart kepada Tuhan. Roh Kudus mudah didukakan, saudara. Ini cukup pertanyaan ini semacam pertanyaan buat kita sendiri. Kita ini mencintai apa? Tetapi saudaraku, Philip dirubah jadi lover of horses to lovers of people. Saudara, karena itu terimalah Roh Kudus. Hidup saya diubahkan ketika saya dilahirkan kembali, dibaptiskan dalam air dan dipenuhi Roh Kudus. Di dalam bahasa Indonesia cuma dikatakan kuasa. Bahasa aslinya dinamis. Dari mana kita dapat dinamit. Tetapi dalam bahasa Jawa dikatakan kasakten. Kesaktian. Mau jadi orang sakti enggak? Saya dari sakit jadi sakti, saudaraku. Dari sakit jadi sakti. Mau enggak, saudaraku? Tumbangan tangan. Ya, saudaraku, orang sembuh. Usir setan. Tadi pagi KU1 ada seorang ibu pertama kali menginjakkan kaki ke sini. Langsung kelepasan, saudaraku. Kuasa kegelapan diusir. Ketika tali jimat di tangannya kita lepaskan. Dengan seizin dia tentu saja. Dan apa terjadi? Langsung dapat kelepasan. Enak loh, saudaraku, hidup punya kuasa daripada Tuhan. Nama Yesus, firman Allah mengatakan, ketika aku, kata Yesus, bukan kamu, bukan hamba Tuhan. Ketika aku mengusir roh jahat dengan jari Tuhan. Siapa jari Tuhan itu? The Holy Spirit. Jari Tuhan adalah Holy Spirit. Jadi hati-hati, jangan nunjuk istrimu, jangan nunjuk orang lain. Itu seperti pistol, saudaraku, ya. Saudara yang hati-hati menggunakan telunjukmu, saudara. Sebab yang selalu menunjuk pada kita adalah si penuduh, yaitu iblis, saudaraku, ya.
kerajaan Allah sudah tiba pada kamu. Kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 1 sekarang. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 adalah kuasa besar, Kisah Rasul 8 ayat 1 adalah, saudaraku, aniaya besar. Krisis besar terjadi. Saulus mulai menangkapi orang-orang percaya, membunuh mereka, menyiksa mereka, melemparkan ke dalam penjara. Dan saat itu suatu murid-murid tersebar keluar dari Yerusalem. Hanya rasul-rasul, the 12, tinggal di Yerusalem, menanti arahan daripada Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan tinggal di Yerusalem saja, pergi ke Yudea, Samaria, ujung bumi. Dan ketika Stefanus meninggal sebagai martir, kita itu diberi kuasa untuk jadi martir. Jadi tidak takut menghadapi ancaman, tidak takut menghadapi aniaya, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia pergi ke kota Samaria. Saudara, kota Samaria itu dulunya menolak Tuhan Yesus. Sampai Petrus dan Yohanes dan Yakobus, dua saudara ini, yang dipanggil Boanerges, artinya anak-anak guntur, karena suka marah, saudaraku, ya, dan sumbu pendek pokoknya. Dan mereka berkata, Guru, apakah kita menurunkan api dari langit untuk membakar orang-orang ini? Dan Tuhan Yesus menengking mereka. Kamu tidak tahu roh apa yang mendorong kamu berbicara. Because God is love. Aku datang supaya mereka diselamatkan, bukan untuk dibinasakan. Jadi kita tahu yang suka menghancurkan, membinasakan bukan daripada Tuhan. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Yang mau diselamatkan berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dia memberitakan tentang Yesus. Orang-orang menjadi percaya, memberi diri dibaptis. Dan di antara mereka ada Simon, tukang sihir. Di dalam bahasa Inggris disebut Simon Magus. Magus itu jadi membuat magic, saudaraku. Sampai dengan hari ini ada bahasa Inggris lucu, namanya simoni. Simon ditambah Y. Saudara periksa nanti. Simoni itu artinya menjual, ya toh saudaraku, menjual apapun pelayanan dari gereja untuk uang. Kita pernah mengalami ada orang jual surat pengakuan dosa, dijual, saudaraku. Itulah simoni, saudaraku. Dan sedih hati saya ada banyak melihat hal-hal seperti itu. Saudara, kalau ada orang tanya pada saya, Pak, boleh enggak saya mengcopy apa yang Bapak sampaikan? Oh, selalu siap, ya. Ada no copyright, ada right to copy, saya bilang begitu. Ataupun orang tanya, loh Pak, Bapak itu kalau khotbah minta persembahan berapa? Saya enggak pernah. Freely you receive, freely give. Amin. Kamu terima dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Dikasih ya terima kasih, tapi tidak pernah menentukan. Saya sering dituduh orang seperti itu. Tetapi saudaraku, pada waktu itu dia memanggil Petrus dan Yohanes. Yohanes yang sama, yang pernah minta api untuk membakar, sekarang mereka minta api untuk memenuhi. Luar biasa bukan? Tuhan selalu memberikan the second chance. Saat tadinya saudara mereka begitu kejam. Masa orang cuma nolak Yesus, api turun dari langit. Itu bukan spirit of the Lord, ya. The spirit of the Lord itu grace and mercy. Tapi sekarang ini mereka datang ke sana. Orang-orang di Samaria penuh dengan Roh Kudus. Jadi pertama saya berbicara tentang Philip as the man. The man berarti the woman, saudara dan saya. Mari kita periksa, apa kita punya reputasi yang baik? Apakah kita punya karakter yang baik? Apakah kita, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan hikmat? Seperti Kretian untuk memilih 7 orang ini. Dia termasuk the 7. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Ya, dulu di Surabaya, berapa banyak orang Surabaya di sini? Surabaya angkat tangan kalau ada. Ya, Pak Alex, Pak Niko dan saya disebut 3 in 1 oleh mereka. Kayak shampoo saja saudaraku. Kayak kopi ya. Tetapi saudaraku, kita the 3 ini sempat dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan ketika orang tanya, apa persamaan Pak Alex, Pak Niko dan Pak Arifin? 3-tiganya orang Indonesia, 3-tiganya laki-laki, dan 3-tiganya pengusaha bangkrut.
Itu saudaraku, tiga-tiganya pengusaha bangkrut. Tapi Tuhan hobi mengangkat orang yang hancur, yang sudah hancur, saudaraku, diangkat untuk menjadi hambanya. Tepuk tangan. Bukti. Waktu saya ada di Makassar, diumumkan biasa. Orang ini rupanya dia suka nonton tinju. Jadi memperkenalkan pendeta begini. Inilah dia. Konglomerat dari Surabaya yang meninggalkan semua kekayaannya untuk melayani Tuhan. Timotius Arifin. Saya berdiri, saya ini bukan konglomerat, saya ini kolong melarat. Hanya karena Yesus saya bisa hidup hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudaraku, ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya tadi ajarkan, saya bersedia nomor 2. Kedua, pelayanan saya dimulai sebagai ban serep. Ketujuh orang ini tidak dipanggil untuk berkhotbah. Tapi ketujuh orang ini cuma mengurusi janda-janda yang terlantar. Saya mau beritahu, kalau orang ditelantarkan anak, sakitnya itu menderitanya luar biasa. Dulu anak yang digendong-gendong sudah besar, ya, mereka dilemparkan gitu saja. Wah, urusannya gereja katanya. Dan mereka melayani orang-orang yang pahit hati. Melayani orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang putus asa. Tetapi itu adalah training yang paling baik. Saya mengucap syukur bahwa ketika saya baru melayani Tuhan. Tuhan izinkan saya melayani bukan di mimbar-mimbar besar. Tetapi di University of Kalisoso, saudaraku. Mana Kalisoso itu? Penjara Surabaya, saudara. Dan saya mau beritahu saudara, pelayanan yang tidak kelihatan itu diperhitungkan Tuhan. Pelayanan yang melayani emak-emak ini, saudaraku, dan mereka diangkat menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya mujizat-mujizat yang pertama terjadi ketika Stefanus, Filipus dan teman-temannya ini mulai mendoakan mak-mak yang rematik, yang matanya buta, yang kakinya tidak bisa berjalan. Dan mujizat terjadi di tempat itu. Mereka dipercaya lebih lagi. Siapa setia perkara kecil, dia dipercaya perkara besar. Saudaraku, dari the ministry melayani mak-mak itu, Stephen dan teman-teman dan khususnya Philip diangkat menjadi evangelist. Evangelist pembawa berita. Dalam hidup saya mulai dengan hal yang sangat kecil, saudara. Bahkan Pak Roni, dari mana saya mengenali Pak Roni itu? Saya berkhotbah di sebuah SMP, saudaraku, yang ada 20 anak kecil-kecil, anak SMP, saudara SMP kelas 1, kelas 2. Dan Pak Roni sedang memimpin pujian. Dia memimpin pujian seperti memimpin 2000 orang, saudaraku. Waktu itu dia masih mahasiswa di Fakultas Ekonomi Erlangga. Dan istri saya berkata, anak ini akan jadi hamba Tuhan. Sebab dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan tidak untuk manusia. Saudara, bagaimana permulaan pelayanan saya? Cuma 2 orang loh yang saya layani. Istri saya dan ibu mertua saya. Dan ibu mertua saya waktu itu belum bertobat, saudaraku, belum dibaptis. Tetapi she's our first convert. Dan kemudian Tuhan memberkati kita seperti hari ini. Pada waktu tanggal 18 bulan yang lalu saya dapat kado dari Tuhan. Dan tanggal 15-nya adalah hari ulang tahun pernikahan kami ke-48. Hadiah dari Tuhan apa? Cabang baru, Rock San Francisco. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bilang kamu nomor 452. Kita masih punya sampai 1000 gereja. Kalau Tuhan Yesus belum datang ya biar lebih lagi. Setiap daripada saudara. Begitu saudara dipenuhi Roh Kudus. Something will happen to you. Yang penting itu saudara menyediakan diri. Available. Philip selalu available. Dan pada saat itu dia tahu. Now is the time. Dia masuk ke Samaria. Dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa.
Kalau buat saya, kalau orang memulai di satu daerah yang baru, yang belum ada orang percaya, itu tentu saja dia seorang rasul. Memang dalam Yohanes pasal 4, Yesus pernah datang. Tapi dari murid-muridnya, dan di sini adalah Philip yang pertama masuk Samaria, saudaraku. Dan ketika itu orang yang dipimpin Roh Kudus ini, kita baca dulu Roma 8. Dalam Roma 8 saudaraku ayat 13 dan 14. Dikatakan begini, jika kita hidup menurut daging, kamu akan binasa, mati. Aponesko. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, keinginan dagingmu, you will live, kamu akan hidup. Semua orang yang kita baca 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah putra Allah, are the sons of God. For as many led by the Spirit of God, these are sons of God. Saya sangat mengerti kisah Rasul 8 ini. Sebab terjadi dalam hidup saya. Tahun 89, pada hari ulang tahun saya dapat suara dari Tuhan. Tinggalkan Surabaya. Pergilah ke Pulau Bali. Sebelum saya pergi ke sini, seorang sahabat saya namanya Budi Santoso, dia berikan sebuah buku, Sejarah Penginjilan di Pulau Bali. Dan di situ saya lihat ada seorang bernama Chang Tohang. Aku dari Guangzhou. Dia pergi ke Pulau Lombok belajar bahasa Bali dan mengabarkan Tuhan Yesus di pulau ini. Dan seperti saya sampaikan tadi, the first convert adalah asisten rumah tangganya. Saudaraku, Tuhan tuh hobi ngangkat orang yang paling rendah untuk didudukkan dengan para bangsawan bangsanya. Amin. Seperti nyanyian dari Hana, nyanyian daripada Maria, saudaraku. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah putra Allah. Seluruh dunia sedang menantikan the manifestation of the sons of God. Terlalu banyak yang anak-anak, Tuhan mau yang dewasa. Semua mau dewasa dalam Tuhan, amin. Lalu kemudian Roh Kudus berkata, pergilah ke, yaitu saudaraku, pergilah, ini kita lihat. Kemudian berkata seorang malaikat Tuhan, Tuhan bisa pakai malaikat. Kepada Filipus katanya, bangun dan berangkatlah kemana? Sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem kemana? Coba saudaraku. Orang Israel, orang Yahudi disuruh ke Gaza. Mau nggak saudaraku? Kecuali tentara saudaraku. Dia disuruh jalan yang menuju Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. This is desert. Kalau desert itu es krim. Desert itu padang belantara saudara. Cuma ada, saudaraku di situ cuma ada ular beludak. Ada kalajengking, ada onak duri sama duri saudaraku. Tetapi inilah orang dipimpin Roh Kudus. Dia berjalan di sana. Dan apa yang terjadi? Kita baca selanjutnya. Lalu berangkatlah Filipus. Dia ada, saudaraku, ada konsultasi. Atau dia berangkat saja. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida. Artinya orang Kebiri. Pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandaki, Ratu Negeri Ethiopia. Yang pergi Yerusalem itu beribadah. Sekarang orang sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh, kalau tadi malaikat. Lalu kata roh pada Filipus, pergi ke situ dan dekatilah kereta itu. Dia berlari saudaraku mengejar kereta itu. Luar biasa kuasa Roh Kudus. Filipus segera ke situ mendengar sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan kemudian berbicara tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus. Seekor domba dibawa ke pembantaian seperti anak domba yang keluh. Demikian ia tidak membuka mulutnya. Tentang siapa? Nabi berkata, tentang dirinya sendiri atau orang lain. Dari situ dia menuntun orang ini. Akhirnya dibaptis. Perhatikan sini saudaraku. Inilah pekerjaan seorang rasul. Belum pernah ada orang dari keturunan Ham yang sudah bertobat.
dan dibaptiskan. Semuanya Yahudi. Cuma ada yang berbahasa Ibrani, ada yang berbahasa Yunani, ada berbahasa Arab mungkin. Tapi semuanya Yahudi. Tetapi ini pertama kali. Bukan cuma orang Samaria. Orang Samaria itu campuran. Orang Yahudi dengan bangsa lain. Tapi ini keturunan Ham. Dunia ini terbagi 3. Keturunan Sem, keturunan Ham, dan keturunan Yafet. Dan dari keturunan Ham, orang ini yang pertama. Lalu kemudian diraihkan oleh Tuhan sesudah dibaptiskan. Ketika kita, perhatikan di sini, ini suatu kebenaran. Ketika kita hidup menjalankan kehendak Tuhan, akan terjadi percepatan. Amin. Dia tidak berjalan kaki, dia diraihkan lebih cepat daripada pesawat jet manapun, saudaraku. Dan ini sungguh terjadi, saudaraku. Saya bayangkan akhir zaman ini, Pak, terlalu banyak orang belum dimenangkan. Saya bilang kalau Roh Kudus bekerja, tahu-tahu saudaraku, Pak Alex bisa sampai mana? Rusia sana. Ya itu enggak ngerti bahasa Rusia, bisa berbahasa Rusia. Siapa Alex? Oh ini siap saudaraku. Yang lain belum tentu. Karena biasanya dibawa ke padang belantara. Tetapi ketika diraihkan saudaraku, dia tidak pergi kembali ke Yerusalem. Dia ada di mana? Dia ada di Asdod. Asdod itu jalur Gaza, saudara. Tuhan menaruh kita di tengah-tengah orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Bukan cuma sampai di sana, saudara. Kita lihat kesetiaan Filipus. Kemudian dia pergi ke Kaisaria. Kota Kaisaria saya perlu terangkan. Kalau ke Israel jangan lupa untuk pergi ke kota ini. Di tepi pantai. Kota itu dibangun untuk Kaisar. Luar biasa saudaraku. Itu laut itu dibendung. Dijadikan kolam renang. Hawanya apa? Hangat saudaraku. Luar biasa sekali. Laut dibendung loh saudaraku. Dan kota itu adalah kota full Romawi. Tidak boleh ada Yahudi di sana. Tetapi Tuhan taruh di sana. Berapa lama? 20 tahun. Tahun ini, tahun ke-36 saya ada di Pulau Bali. Dan saya menunggu revival terbesar yang akan terjadi di Pulau Bali. Revival will happen in this land. Amen. Kisah Rasul 21. Sekarang dia meningkat saudaraku menjadi the father. Pada keesokan harinya kami berangkat ke situ, tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil. Satu dari ke-7 orang yang dipilih Yerusalem, the 7. Dan kami tinggal di mana? Di rumahnya. Filipus punya 4 anak darah. Istrinya nggak disebut ya. 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Tapi punya anak darah pasti punya istri ya. 1 pasti istrinya. 4 virgin daughters who prophesied. Sebentar lihat sini. Bagaimana kesuksesan seseorang? Rumahnya yang besar, tunggangannya, apa yang dia pakai? Bukan. Jadi apa anak-anaknya? Filipus dibangunkan keluarga. Dalam kitab Keluaran pasal 1 ada satu ayat indah sekali. Yaitu tentang 2 orang bidan, saudaraku. Ya, coba lanjut ada ayatnya itu. Dan karena bidan-bidan itu namanya Shiva dan Pua, takut akan Allah, tidak takut akan raja, maka yang membuat mereka berumah tangga. He provided households for them. Saya pernah doa ini untuk cabang kita, saudaraku di Bekasi. Ini anak-anak datang dari Sumatera Utara dan ada 9 bidan di situ. Saya ucapkan berkat ini atas mereka. Kalau kamu setia dan tidak mau yaitu disuruh aborsi yang tidak benar semuanya. Tuhan membuat kamu berumah tangga. Saya ucapkan itu. Dan kita lihat bagaimana Tuhan yang membangun kehidupan daripada seorang yang tadinya nggak berarti. Siapa yang kenal dengan Philip? Tetapi karena dia setia. Dia melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Saya yakin meskipun tidak tertulis. Kalau kurang dana dia keluarkan dari dananya sendiri. Sebab kalau orang menyembah Tuhan pasti murah hati seperti Tuhan. Amin. Lalu dia berani, saudaraku. Roh Kudus membuat dia berani ke Samaria. Lalu saudaraku sampai dia menuruti ke jalan yang sunyi. Jurusan ke Gaza. Dan di situ sejarah terjadi. Bagaimana ada seorang
bendahara daripada Ethiopia. Saudara, sebagian besar dari tentara Israel itu berasal dari Ethiopia, saudara. Dan mereka menyembah Allah Israel, ya. Kulitnya hitam, dipanggil Falasha. Dan saya sempat ketemu dengan mereka, bahkan saya pernah ketemu anggota dewan dan juga tentara-tentara yang berasal dari Ethiopia. Tapi dimulai ada seseorang yang memberitakan tentang Yesus kepada orang ini, saudaraku. Dalam hidup saya rindu untuk dipakai Tuhan, membawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Satu hari saya dalam keadaan flu berat. Di samping saya ada duduk seorang anak muda yang lebih muda dari saya dan dia berbahasa Inggris pada saya. Saya tidak tahu dia orang apa, saya cuma permisi, saya mau tidur. Permisi dulu sebab saya ini ngorok kan saudaraku. Saya percaya Yesus juga ngorok. Oh dia laki-laki saudaraku. Dan saudaraku saya permisi, ketika saya bangun. Pemuda ini tahu-tahu tanya saya sesuatu begini. Who are you? Siapa kamu? Dia bilang, you are so different from other people. Kamu sangat berbeda dengan orang lain. Saya dengerin aja saudaraku. Dia berkata, I can feel there's a power come out from you. Ada kuasa yang keluar dari kamu. Saudaraku, jawaban saya bukan gini. Saya ini pendeta Arifin dari gereja kecil di Bali, Mas. Enggak, saudaraku. Saya katakan pada dia, I'm the son of the most high God. Saya putra dari Allah yang maha tinggi. Hari itu dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Dia ngaku dosanya. Dan saudaraku, dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Kita tidak pernah ketemu lagi. Tetapi karena marganya itu satu marga tertentu, dari satu suku tertentu. Saya punya teman, pendeta GBI yang marganya sama. Saya tanya, lu kenal sama si itu? Loh kenapa Pak Arifin? Itu adik saya. Dan dia itu gay. Saya bilang dia sudah terima Tuhan di atas pesawat ketika saya injili. Nangis saudara saya ini. Oh Tuhan begitu baik. Dia berdoa atas saudaranya ada di Jerman. Saudaraku tidak mau berhubungan dengan siapapun. Karena malu saudaraku, dia LGBT. Tetapi dia ketemu dengan anak Tuhan. I'm a spirit-led man. Dan dia menerima Tuhan Yesus. Dan saat ini saya percaya dia sudah bersama dengan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Kakaknya itu menangis sejadi-jadi, dia mengucap syukur, dia sujud kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Doa tidak sia-sia. Minta dalam nama Yesus dan dia akan melakukannya. Hari ini mari kita periksa diri sebelum menerima perjamuan kudus. Apa yang kita cintai? Ketua mau berkata tentang, coba tampilkan lagi Trisung Sisters tadi. Saudaraku, dia berkata begini, coba lihat. Yang pertama, dia itu cinta uang, cinta kekayaan. Sung Ailing yang paling pertama kan nikah dengan orang paling kaya. Dan pindah ke Amerika, tidak mau tahu dengan orang tuanya. Dan tidak pernah terdengar ada dampaknya dalam pekerjaan Tuhan. Ta Ai Chen. Lalu yang kecil yang nikah dengan jenderal. Dia cinta power, dia cinta kekuatan, kekuasaan. Ai Chun katanya. Tidak tahu saya betul atau tidak. Tapi kalau Chen itu ngerti ya. Chen ngerti nggak? Ngerti tak? Tetapi Qingling karena berbelok ke Partai Komunis Cina, Ta Ai Kuo, dia cinta negara katanya. Hari ini kita cinta apa? Yang kita minta, kalau Roh Kudus memenuhi kita bisa cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Mari yang mau bangkit berdiri semua.
Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya bayangkan perasaan daripada Charlie Sung. Pada waktu dia gagal, merasa gagal sebagai missionary, dia banting setir kepada revolusi. Memang ada hasilnya, Qing Dynasty hancur, tapi keluarganya juga hancur. Memang dapat pangkat tinggi. Saudaraku, 2 jadi first lady, 1 jadi wanita terkaya di China. Suaminya paling kaya di China. Tapi apa? Hidupnya jadi dampak. Hidup cuma 1 kali, saudaraku. Mari kita jadi dampak yang baik untuk sekitar kita. Yang mau coba angkat tangan. Mari kita berdoa sebelum kita menerima perjamuan kudus. Roh Kudus tolong kami. The Spirit of the Lord help us. Penuhi kami supaya kami bisa mengalahkan keinginan daging. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi Roh Kudus tolong kami mematikan keinginan daging supaya kami boleh hidup. Dan karena itu Tuhan, kami minta lewat perjamuan kudus yang akan kami terima, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Dan hamba berdoa supaya hamba-Mu penuhi umat-Mu ini dengan roh-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan wibawa-Mu, otoritas-Mu Tuhan, kuasa kekuatan untuk menjadi saksi di Pulau Bali ini. Kami percaya Pulau Bali adalah agenda-Mu Tuhan Yesus. Sudah banyak sekali yaitu nubuat tentang the greatest revival will start from Bali. Karena itu persiapkan umat-Mu ini. Persiapkan Tuhan. Supaya mereka tidak cinta uang, tidak mencintai diri sendiri, tapi mencintai Engkau dan pekerjaan-Mu, dan mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Ambil perjamuan kudus sekarang. Sibalakanosa Sabaramakarama. Oh Yesus, Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Angkat kepala ke atas. Ingat korban Kristus. Ingat korban Kristus. Yang menggantikan tempat saudara dan saya. Oh haleluya. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya sendiri minta Tuhan supaya tidak terjerat dengan dunia ini. Mereka memilih dunia daripada kerajaan Allah. Tetapi saudara dan saya dengan pertolongan Tuhan, kita memilih Tuhan di atas segala sesuatu. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, saudara. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat di tangan kanan saudara. Apa yang saya sampaikan hari ini merupakan spiritual checklist untuk saudara saya. Apakah kita sudah melayani Tuhan? Tidak usah cari yang mentereng. Apa saja yang ditugaskan, yang seperti saya lakukan dalam hidup saya.
Saya bersedih jadi ban serep, menjadi nomor 2, enggak apa-apa, enggak masalah. Asal Tuhan disenangkan. Yang mau Tuhan disenangkan angkat tinggi, saudaraku. Yesus berkata, inilah perjanjian baru dalam darahku. Setiap kali kamu berkumpul, jadikan ini satu peringatan akan daku. Kita ingat Yesus dan apa yang dia kerjakan. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk, saudara kasih. Mau jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah? Sebab orang yang dipimpin Roh Allah adalah putra-putra Allah. Angkat tangan saudara. We need the blessing of the Lord. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. The grace of our Lord Jesus Christ. Kasih setia, hesed daripada Allah Bapa kita. Belas kasihan, compassion, mercy dari Roh Kudus memenuhi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kekuatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.